Mama Jenar ingin tahu yang sebenarnya tapi tidak ingin bertanya pada Denny. Ia pun menoleh ke Kiran. Matanya berbinar mencari kebenaran, tatapannya menerobos jiwa Kiran yang tengah dilanda kegelisahan karena semua orang tengah menatapnya. Kiran tidak tahu harus menjawab apa. Di satu sisi, ia tahu Denny telah berbohong. Namun di sisi lain, ia juga tidak bisa jujur karena kejujurannya bisa membuat Mama Jenar dan Tuan Surendra murka. Kiran, aku sedang bertanya. Apa yang dikatakan Denny itu benar Ki? Tanya Mama Jenar lagi. Denny mendekati Kiran dan Jenar. Itu adalah kebenaran Jenar. Anak yang dikandung Kiran memang anakku. Dia tinggal di rumah Devan karena istrinya Devan juga sedang mengandung. Dan istri Devan yang kalian cari sedang ada di Surabaya. Dia bersama orang tuanya di sana. Demi membuat semua orang percaya padanya, Papa Denny menciptakan banyak kebohongan lain, dan ia berhasil membuat semua orang di sana percaya padanya. Termasuk Tuan Surendra yang kini tampak santai. Sedangkan Mama Jenar terlihat tidak senang karena ia merasa sudah dikhianati oleh Kiran. Kenapa kamu tidak pernah bilang tentang hubunganmu dengan Denny? Suaranya bergetar, mencoba menahan amarah yang mendidih. Kiran menghindari tatapan Jenar karena ia sedang bingung saat ini gara-gara tindakan Papa Denny yang tiba-tiba datang mengaku sebagai ayah dari anaknya. Kita teman, Kiran. Seharusnya tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Dan selama ini aku percaya padamu, dan inilah yang aku dapat. Mbak Jenar. Denny tiba-tiba maju dan ia berdiri di tengah antara Kiran dan Jenar. Ia berdiri melindungi Kiran dengan posisi membelakangi Kiran dan ia berhadapan dengan Jenar yang sedang marah. Jenar, cukup. Aku hanya ingin dia bicara jujur padaku Denny. Apa salahnya dengan hal itu? Balas Jenar dengan suara yang meninggi. Denny tidak mundur, ia mengambil posisi di samping Kiran, melindunginya dengan sikap yang tegap. Aku sudah bicara jujur. Jangan bertanya lagi padanya. Sekarang, aku ingin membawanya pergi dari sini karena Kiran tidak punya kepentingan lagi berada di sini. Suara Denny terdengar tegas dan berwibawa. Jenar, hentikan. Biarkan Denny membawa Kiran pergi. Kau tidak punya urusan lagi menghalanginya, sahut Tuan Surendra yang terlihat pusing melihat putrinya malah bertengkar dengan Denny. Tuan Surendra, aku permisi. Denny meraih tangan Kiran lalu menariknya pergi dari sana. Jenar yang masih dibalut kekecewaan terduduk lemas di sana. Sementara Indra yang memandang Denny dan Kiran yang berjalan keluar, masih terlihat bingung. Bukan karena hubungan Kiran dengan Denny melainkan karena Kiran yang bisa hamil. Kiran dan Denny kini ada di luar rumah. Denny langsung membuka pintu mobil untuk Kiran. Namun Kiran tidak segera naik di sana. Kiran malah menatap Denny dengan serius. Ada apa? Tanya Denny. Kenapa Mas Denny berbohong? Mas Denny bahkan tidak mengizinkanku bicara, kenapa? Kamu naik dulu. Kita bicarakan ini di jalan saja, ucap Papa Denny. Kiran percaya bahwa Papa Denny berbohong demi menolongnya keluar dari ketegangan tadi. Namun ia penasaran melihat Papa Denny tiba-tiba datang. Ia pun naik ke mobil. Disusul Papa Denny. Tadi Devan menghubungiku. Katanya kamu diculik oleh 3 orang pria. Terus katanya orang-orang itu adalah orang suruhannya Tuan Surendra. Devan tidak bisa datang karena dia terlibat kecelakaan makanya dia menghubungiku untuk datang menolongmu. Devan kecelakaan. Kiran terkejut dan khawatir mendengar Devan terlibat kecelakaan. Iya. Dia terlibat kecelakaan saat mau datang menolongmu tapi dia baik-baik saja, ucap Papa Denny dan ponselnya tiba-tiba berdering.
Denny melihat ponselnya dan itu panggilan dari Devan. Denny memasang handsfree di telinganya. Ya Devan. Apa kau baik-baik saja? Aku baik. Sekarang aku di jalan mau ke rumah kakek. Apa papa sudah menemukan Kiran? Tanya Devan terdengar khawatir. Kiran ada padaku sekarang dan dia baik-baik saja. Jadi tidak perlu khawatir nak. Bagaimana caranya papa bisa membawa Kiran pergi? Tanya Devan penasaran. Papa mengaku di depan semua orang kalau anak yang dikandung Kiran adalah anak papa. Astaga papa. Aku minta tolong untuk bawa Kiran pergi dari rumah kakek. Bukan malah bikin masalah di rumah kakek. Sebelumnya Devan dihubungi oleh Biswasti hingga Devan buru-buru meninggalkan perusahaan untuk menolong Kiran yang sedang dibawa pergi oleh bawahan kakeknya. Namun di jalan ia malah mengalami kecelakaan. Saking paniknya, ia sampai menabrak pengendara motor. Namun untungnya, orang yang ia tabrak tidak terluka parah. Devan menyelesaikannya dengan memberikan uang pada mereka untuk memperbaiki motor yang rusak dan juga mengantar mereka ke rumah sakit. Kau tahu, kakekmu orang yang kejam Devan. Kalau papa mengatakan kebenarannya di saat kamu tidak ada, hanya akan menyudutkan Kiran. Makanya papa memakai cara itu agar bisa membawa Kiran keluar dari sana. Dan sekarang papa berhasil bawa Kiran pergi. Dengar nak, untuk menghadapi kakekmu yang keras itu, kita harus pakai cara licik. Sekarang, Kiran ada sama papa. Jadi, kalau kau mau bicara pada kakek dan yang lainnya, silahkan. Papa Denny tahu bahwa Tuan Surendra keras. Oleh sebab itu, ia menebak bahwa kemungkinan Tuan Surendra akan menyembunyikan Kiran jika kebenaran pernikahan Kiran terungkap. Jadi sebelum itu terjadi, Papa Denny akan menjauhkan Kiran dari Tuan Surendra agar Tuan Surendra tidak bisa berbuat apapun pada Kiran setelah tahu bahwa Devan sudah menikahi Kiran. Oke, aku akan bereskan kakek dulu. Aku titip Kiran sama papa. Awas kalau papa macam-macam sama istriku. Kau kira papa laki-laki murahan? Teriak Papa Denny kesal. Kiran yang duduk di sebelahnya sampai kaget. Namun Papa Denny seketika tersenyum melihat Kiran terkejut. Sementara Devan yang kini sampai di rumah kakeknya, melangkah cepat masuk ke dalam rumah. Raut wajahnya terlihat marah. Kakek. Seru Devan mendatangi kakeknya yang masih ada di ruang keluarga bersama Jenar dan Nyonya Kumala. Devan, akhirnya kamu pulang nak, sahut Jenar. Devan mengabaikan ibunya. Ia berdiri di depan kakeknya dan hanya menatap kakeknya dengan ekspresi marah. Ada apa denganmu Devan? Tanya Tuan Surendra penasaran melihat Devan yang seolah sedang marah padanya. Harusnya aku yang tanya pada kakek. Ada apa dengan kakek sampai kakek tega membawa paksa wanita hamil? Kakek kira masalah Kiran sudah selesai setelah papamu membawa istri barunya pergi. Ternyata kamu juga marah gara-gara kakek bawa ibu tirimu. Kakek juga tidak mau. Itu tidak sengaja Devan. Orang suruhan kakek mengira kalau wanita yang mereka bawa adalah istrimu. Jelas Tuan Surendra. Kiran memang istriku kek, ungkap Devan yang membuat Tuan Surendra, Mama Jenar dan Nyonya Kumala terkejut. Jenar sampai melotot melihat anaknya. Devan, tadi papamu yang datang mengaku sudah menghamili Kiran. Sekarang kamu. Apa kalian berdua suka bermain-main seperti ini? Papa berbohong. Dan papa berbohong demi membawa Kiran pergi dari sini karena papa tahu kakek akan menjauhkanku dari Kiran kalau kakek tahu Kiran adalah istriku. Ucap Devan menatap ibunya lalu kembali menatap Tuan Surendra yang syok. Kakek, aku mencintai Kiran. Dan anak yang dia kandung adalah anakku, kek. Jadi, aku tidak akan meninggalkan Kiran apapun yang terjadi.
Tuan Surendra sangat marah sampai ia berdiri dari tempat duduknya. Kakek membesarkanmu dan mendidikmu dengan sepenuh hati di keluarga ini agar kau menjadi orang hebat Devan. Kakek memberikan segalanya padamu. Pendidikan ke luar negeri. Harta, uang bahkan bisnis kakek berikan padamu karena kau cucu kesayangan kakek, aset kakek yang sangat berharga. Tidak sepantasnya kamu menikahi perempuan seperti itu. Memang Kiran perempuan seperti apa di mata kakek? Apa karena Kiran sudah menikah dengan Om Indra atau karena keluarganya miskin? Aku tidak peduli semua itu, kek. Aku hanya peduli perasaanku dan perasaanku bahagia jika bersama dengan Kiran. Anak kurang ajar. Teriak Tuan Surendra marah. Devan sama sekali tak menundukkan wajahnya. Ia tetap berani menatap kakeknya. Kalau kakek tidak setuju pada hubungan kami, tidak masalah. Aku tidak akan memaksa. Tapi aku tidak akan meninggalkan Kiran. Apa wanita itu lebih penting dari keluarga ini, Devan? Tanya Tuan Surendra. Keduanya penting, tapi kalau keluarga ini tidak bisa menerima Kiran, aku terpaksa harus meninggalkan keluarga ini. Meninggalkan keluarga ini dan jabatanmu sebagai CEO, apa itu sepadan? Hah? Suara Tuan Surendra meninggi. Mata Devan berkaca-kaca. Selama ini aku menjadi CEO karena kakek. Kakek sakit dan kakek bilang hanya percaya padaku untuk mengurus perusahaan itu. Makanya aku menuruti kakek, tapi sebenarnya, aku tidak menginginkan posisi ini jika itu mengorbankan kebahagiaanku. Jadi, aku minta maaf. Devan membungkukkan tubuhnya di depan Tuan Surendra sebagai tanda rasa hormatnya pada kakeknya. Maafkan aku. Sekarang tugasku sudah selesai. Lebih baik, kakek serahkan bisnis ini pada mama atau pada om. Aku akan mengurus diriku sendiri. Setelah memberi penghormatan, Devan kembali berjalan untuk pergi dari sana. Tuan Surendra seketika menjatuhkan tubuhnya di sofa. Tubuhnya lemas, tidak sanggup berdiri mendengar keputusan Devan. Mama Jenar mengejar anaknya. Devan, Devan. Jangan pergi, nak. Devan, jangan tinggalin mama. Mama sama siapa kalau kamu pergi? Mama Jenar menangis. Devan hanya memeluk ibunya sebentar lalu kembali melangkah. Devan. Devan. Mama Jenar kembali mengejar Devan yang kini masuk ke mobil. Mobil melaju pergi dan Mama Jenar mengejar di belakang. Devan. Mama Jenar terduduk lemas di samping ayahnya, Tuan Surendra yang tampak menatap lurus dengan pandangan yang kosong. Ruangan itu dipenuhi hening, hanya sesekali terdengar isak tangis Mama Jenar yang mencoba menahan kesedihannya. Matanya yang sembab menunjukkan betapa dalamnya luka yang dirasakan, air mata terus-menerus mengalir membasahi pipinya yang pucat. Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada dikhianati oleh orang yang kita percaya, ucap Mama Jenar dengan suara yang bergetar, sambil tangannya yang gemetar menyeka air mata yang tak kunjung berhenti. Kiran, sahabat baiknya yang selama ini dianggap sebagai adik sendiri, ternyata telah menikahi Devan, anaknya yang paling dicintai, tanpa sepengetahuan dirinya. Tuan Surendra hanya menghela napas panjang, rasa kecewa dan sedih terpancar jelas dari kerut di wajahnya. Ia tak mampu mengucapkan sepatah kata pun untuk menghibur putrinya. Kekecewaan yang dirasakan terhadap cucunya, Devan yang telah meninggalkan segalanya, termasuk keluarga dan jabatan penting demi wanita yang telah mengkhianati kepercayaan mereka. Rumah yang selalu menjadi sumber bahagia bagi Tuan Surendra, kini hanya menyisakan kesunyian dan duka. Sesekali, suara langkah kaki para pelayan terdengar lewat, namun tak ada yang berani mengganggu kesedihan yang sedang melanda majikan mereka. Mama Jenar kembali terisak, rasa sakit dan pengkhianatan membuatnya terasa sesak di dada.
Bagaimana mungkin Kiran melakukan ini padaku? Dia kuanggap adik dan temanku sendiri tega mengkhianatiku, gumamnya lirih. Tidak percaya bahwa orang yang selama ini dipercaya dan dicintai, justru menjadi sumber dari semua penderitaannya saat ini. Tuan Surendra yang marah, berdiri di depan Jenar. Tatapan mata tajamnya menembus ke dalam jiwa Mama Jenar. Kamu terlalu mempercayai Kiran, Jenar. Kamu memberinya kepercayaan penuh, membiarkannya masuk ke rumah Devan seolah dia adalah bagian dari keluarga ini, ujarnya dengan nada suara yang meninggi. Kepala Mama Jenar tertunduk, rambutnya yang panjang menutupi sebagian wajahnya yang pucat. Dia seperti saudara bagiku, Ayah. Devan pun memanggilnya Tante. Bagaimana mungkin aku menduga dia akan melakukan ini? Suaranya parau, hampir tak terdengar. Tuan Surendra menghela napas berat, rasa kecewa bercampur amarah jelas terlihat dari kerutan di dahinya. Itulah masalahnya, kamu terlalu naif. Kiran telah bermain di belakang kita, menggunakan kedekatannya untuk keuntungan pribadinya. Sekarang, anakmu menikah dengannya tanpa kita ketahui. Itu bukan hanya pengkhianatan, tapi juga penghinaan. Setelah memarahi Mama Jenar, Tuan Surendra meninggalkan putrinya yang masih menangis sedih di sana. Mama Jenar menutup wajahnya dengan kedua tangan, tubuhnya bergetar hebat, kata-kata Tuan Surendra terasa seperti guntur yang menggelegar. Sementara Nyonya Kumala yang ada di lantai 2, mendatangi Indra, anaknya untuk berbicara. Nyonya Kumala masuk ke kamar dan melihat Indra sedang bersama Istari. Istari, ibu ingin bicara dengan Indra. Kamu ke kamar anakmu dulu. Baik Bu. Istari beranjak dan segera keluar dari kamarnya. Ia datang ke kamar anaknya. Nyonya Kumala yang di dalam kamar putranya, kini duduk di sebelah anaknya dan raut wajahnya terlihat serius. Ada apa Bu? Tanya Indra dengan ekspresi bingung. Tadi Devan datang dan Devan mengaku kalau dia sudah menikah dengan Kiran, ungkap Nyonya Kumala. Devan menikahi Kiran. Mata Indra terbuka lebar, ia syok. Nyonya Kumala mengangguk. Ibu tidak menyangka kalau mantan istrimu malah menikah dengan Devan. Bahkan dia hamil anaknya Devan, Indra. Padahal selama ini kita tahu kalau Kiran mandul tapi bagaimana bisa dia hamil, ungkap ibunya dengan nada terkejut. Indra terduduk lemas, raut wajahnya berubah pucat. Yang membuatnya seperti itu adalah Devan yang menikahi Kiran. Tapi dokter selalu bilang dia tidak bisa memiliki anak, gumam Indra sambil memegang kepalanya yang tiba-tiba terasa berat. Benarkah itu anak Devan? Tanya Indra, matanya terlihat nanar mencoba mencerna kenyataan yang baru saja diungkapkan. Ibunya mengangguk pelan, itulah yang dikatakan Devan pada ayahmu dan ibunya. Indra merasakan campuran emosi yang sulit dijelaskan. Ada rasa kecewa, marah, dan juga rasa dikhianati yang bercampur menjadi satu. Dia berdiri, berjalan mondar-mandir mencoba meredakan gelombang emosi yang menghantamnya, sementara pikirannya terus melayang pada masa-masa ketika dia dan Kiran masih bersama, berjuang bersama menghadapi kenyataan pahit tentang ketidakmampuan mereka memiliki anak. Aku dan Kiran dulu berjuang agar kami memiliki anak tapi sekarang, dia malah hamil anaknya Devan, ucap Indra tidak terima kenyataan itu. Ibu heran. Dulu saat Kiran masih menjadi istri kamu, dia tidak bisa hamil. Sekarang setelah kamu cerai dengan Kiran lalu Kiran menikah dengan Devan, Kiran malah hamil. Lalu istrimu sekarang juga punya anak darimu. Apa jangan-jangan dokter yang memvonis Kiran sudah salah atau kamu yang mandul Indra? Indra menatap ibunya dengan raut wajah yang bingung dan terkejut. Ia tidak mengerti mengapa ibunya menyimpan keraguan tentangnya. Kalau aku mandul lalu kenapa istriku sekarang bisa hamil, Bu?
Pasti dokter itu yang bermasalah. Dia sudah salah memvonis Kiran. Tapi ibu masih heran Indra. Kenapa dokter bisa salah mendiagnosis Kiran? Ucap Nyonya Kumala. Indra menggaruk kepalanya, mencoba mencari penjelasan yang masuk akal. Mungkin saat itu Kiran stres, Bu, atau faktor-faktor lain yang kita tidak tahu. Bisa juga memang ada kesalahan pada diagnosa dokter waktu itu karena dokter juga manusia. Punya kesalahan juga. Suaranya terdengar meyakinkan, tetapi dalam hati, pertanyaan yang sama masih berkecamuk. Kenyataan bahwa Kiran bisa hamil setelah bercerai darinya membuat Indra bertanya-tanya tentang banyak hal, namun dia tahu tak ada jawaban pasti tanpa bukti. Ya sudahlah, Bu, ucap Indra mencoba menenangkan ibunya. Yang penting sekarang aku dan Istari punya anak. Sebentar lagi, kami juga akan punya anak laki-laki. Semua sudah berjalan seperti yang seharusnya, lanjut Indra. Ibunya mengangguk, meskipun masih ada kerut di dahinya, dia mencoba menerima penjelasan Indra. Pada akhirnya, dia hanya ingin anak-anaknya bahagia, tidak peduli bagaimana caranya. Oh iya, ibu lupa memberitahumu kalau Devan meninggalkan jabatannya sebagai CEO, Indra. Ini saatnya kamu mendekati ayahmu agar dia memberikan jabatan CEO padamu, nak. Lalu buktikan pada ayahmu bahwa kamu mampu dibanding Devan. Indra kembali terkejut. Maksud ibu apa? Devan meninggalkan jabatannya karena Kiran. Dia lebih memilih Kiran dibanding harta keluarga ini. Ibu sangat senang mendengarnya Indra. Itu artinya kamu punya kesempatan untuk menjadi pemimpin rumah ini. Indra menatap ibunya dengan pandangan yang berubah. Matanya yang semula teduh kini terlihat menyala dengan semangat baru. Tapi ibu, apakah ayah akan menyetujuinya? Tanyanya, suaranya menggema kekhawatiran namun juga harapan. Ibunya mengangguk, wajahnya memancarkan kepercayaan. Kamu harus menunjukkan pada ayah bahwa kamu lebih dari Devan. Kamu harus menunjukkan bahwa kamu layak untuk posisi itu. Indra menghela napas dalam-dalam, menimbang kata-kata ibunya. Baiklah, ibu. Saya akan berusaha. Saya akan membuktikan kepada ayah bahwa saya bisa lebih baik dari Devan. Dengan tekad yang membara, Indra beranjak dari kursinya dan pergi menemui ayahnya hanya sekedar untuk melihat kondisi ayahnya saja. Langkahnya tegap menuju ruangan ayahnya, pikirannya penuh dengan strategi dan rencana. Sedangkan, ibunya tersenyum tipis, sebuah skema tersembunyi di balik senyuman tersebut. Devan kini sampai di rumah Papa Denny. Ia berlari masuk ke dalam rumah papanya tanpa mengetuk pintu. Di dalam ada Papa Denny yang sedang memasak makanan sambil bersenandung. "Pa, di mana Kiran?" tanya Devan khawatir. "Ada di kamar," ucap Papa Denny sembari menunjuk ke kamar yang tak jauh dari dapurnya. Devan membuka pintu kamar dengan pelan, suara engselnya yang berderit seolah-olah berbisik membangunkan siapa saja yang sedang terlelap. Namun, Kiran tetap terlelap dalam dunia mimpinya, tak menyadari kedatangan suaminya. Dengan langkah yang hati-hati, Devan mendekati tempat tidur, matanya tidak bisa lepas dari sosok Kiran yang terbaring lemah. Perlahan, Devan duduk di tepi tempat tidur, matanya yang sendu menelisik setiap detail wajah Kiran yang damai. Namun, ketenangan itu segera tergantikan oleh rasa kepedihan saat matanya tertumbuk pada pergelangan tangan Kiran yang memerah. Bekas ikatan tali itu seperti menceritakan kisah pahit yang baru saja terjadi, kisah yang membuat jantung Devan terasa ditusuk-tusuk. Dia menggenggam tangan Kiran dengan lembut, jari-jarinya dengan hati-hati menyentuh bekas luka yang memerah itu. Ada rasa sesak yang mendadak muncul di dada Devan, mengetahui bahwa orang yang paling dia cintai harus mengalami perlakuan kasar dari bawahan kakeknya.
Air mata mulai menggenang di sudut mata Devan, dia merasa gagal melindungi Kiran. Dengan dada yang berat, Devan membungkuk, mencium kening Kiran dengan penuh kasih. Di sana, dalam keheningan kamar itu, hanya suara nafas mereka yang terdengar, menyatu dalam kesedihan dan cinta yang mendalam.